Pengembangan kurikulum di Indonesia dimulai dari pengembangan kurikulum 1947 dengan istilah Leerplan dari bahasa Belanda, yaitu rencana pembelajaran yang di dalamnya mencakup daftar pembelajaran, jadwal mata pelajaran, dan juga garis-garis besar pelajaran yang menekankan pada pendidikan karakter, pendidikan watak, moral, sikap. Sedangkan dilihat dari kelebihannya yaitu lebih mencerminkan pada pendidikan moral, pendidikan karakter manusia. Sedangkan dilihat dari kelemahannya yaitu belum mengarah kepada aspek kognitif dan psikomotor, lebih kepada sikap. Kedua, kurikulum 1952 berganti dengan nama Rencana Pembelajaran Terurai yang di dalamnya sudah mencakup sistem pendidikan Indonesia, yaitu silabus yang sudah jelas, guru harus mengajar satu mata pelajaran, kemudian materinya harus dihubungkan pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan kelemahannya yaitu belum menyangkup kepada seluruh wilayah Indonesia meskipun sudah pada taraf pendidikan nasional, dan kurang membangkitkan kreativitas guru karena terperincinya setiap mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Setelah kurikulum 1952 muncul pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum, yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini diberi nama Rencana Kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah ingin agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran lebih dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmaniah. Mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Setelah kurikulum 1964 yang dianggap sebagai buah dari Orde Lama, maka diganti menjadi kurikulum 1968. Pada ciri-cirinya pun berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum 1968 ini lebih menekankan kepada membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati. Dari Pancawardhana menjadi pembinaan Pancasila, pengembangan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Menurut Zaujak, kurikulum 1968 ini sempurna, hanya memuat mata pelajaran 9 mata pelajaran pokok saja. Kurikulum 1968 ini hanya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual yang terjadi di lapangan. Selanjutnya yaitu yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 175 menekankan pada tujuan agar pendidik lebih efektif dan efisien dalam penyampaian pembelajarannya. Dalam kurikulum ini mempunyai sebuah inovasi, yaitu tentang MBO, Management by Objective, sebuah manajemen yang di situ membahas tentang tujuan instruksional dalam suatu pembelajaran. Tetapi dalam kurikulum ini guru-guru banyak kesulitan karena dipersulit dalam pembuatan evaluasi pembelajarannya. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984 yang disitu yaitu mengusung proses skill upwards yang mengutamakan pendekatan proses. Yang disitu mempunyai sebuah konsep yaitu CBS
CBSA dapat disebut dengan cara belajar siswa aktif, di mana di sini siswa disuruh membuat kelompok dan lain sebagainya supaya CBSA lebih baik dalam proses pembelajarannya. Kurikulum 1994 digagaskan ketika Menteri Pendidikan dijabat oleh Profesor Dr. Ingwadiman Joyoningrat. Terdapat beberapa ciri-ciri dari pemberlakuan kurikulum 1994, diantaranya yang pertama ialah pembagian tahap belajar di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Kelebihan pada kurikulum 1994 ialah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kelemahannya ialah yang diutamakan adalah pendidikan watak. Selanjutnya ialah kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004. Ciri khas pada kurikulum ini ialah menentukan pada ketercapaian kompetensi baik secara individu maupun klasikal. Kurikulum berbasis kompetensi memuat sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa dan kompetensi tersebut sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Kelebihan kurikulum ini ialah kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Kekurangannya ialah dalam kurikulum hasil belajar indikator sudah disusun pada indikator sebaik disusun oleh guru, karena guru yang paling tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Baiklah, materi berikutnya tentang KTSP 2006. Sesuai dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 mengatur tentang Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Maka dengan itu semua terbitlah kurikulum 2006, yaitu yang disebut dengan KTSP. Pada dasarnya kurikulum 2004 dan 2006 itu hampir sama. Namun perbedaannya terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan. Kemudian pada KTSP 2006 itu ada perbedaan yang mana SK dan KD sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan di sini guru dituntut dalam mengembangkan silabus dan materi sesuai dengan daerah maupun tingkat kemampuan siswanya. Berikutnya kurikulum K13, yaitu dikeluarkan pada tahun 2013 oleh pemerintah pusat, yaitu Menteri Pendidikan. Pada kurikulum ini yaitu dituntut kepada kompetensi-kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Nah, untuk itu siswa diharapkan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Di sini guru sebagai pemantau dan meluruskan kekeliruan siswa di akhir proses pembelajaran. Nah, untuk itu siswa harus sangat aktif dalam memenuhi SK maupun KD yang sudah ditentukan. Sebagaimana tema pada kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.